Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin radiyallahu ankum anni wa jamil muslimin wa qala radiyallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Yang keempat dari hukum puasa, berpuasa, haramun, haram. Wa yanqasimu ila qismaini, dan terbagi haram itu kepada dua bagian. Yang pertama, haramun ma'as-sihhati, haram tapi bersama sah. Artinya haram tapi sah. Wahwa, dan dia adalah saumu, puasa zaujati, seorang istri, walaupun inya mengqada, kalau masanya masih panjang, tapi paham-paham aja lagi suami, jangan disariki bini mun sidin maqada, biar aja ikhlas akan aja. Jadi kalau inya qadar itu biduni, tanpa izni zaujiha, tanpa izin suaminya, maka haram tapi sah puasanya, berdosa berarti. Wasaumu, dan puasa ini yang kedua, al-abdi, puasa seorang hamba, biduni, tanpa izin, biduni idni sayyidihi, tanpa izin sayyidihi, tuannya hamba, hi hamba. Yang kedua, haramun, haram, ma'a, bersama, adami, ketiadaan, sihhati, sah, haram dan tidak sah, fi khamsi suwarin, ini pada 5 gambarannya. Ada 5 yang haram dan kada sah. Yang pertama, saumu, puasa, yaumi, hari Idul Fitri, Idul Fitri, puasa pada hari Idul Fitri haram dan tidak sah, yaitu wahwa, dan dia adalah awwalu yaumin, awal hari, min syahri syawal, daripada bulan syawal. Kalau tanggal kedua itu sunat puasa syawal, ini yang hari pertamanya. Yang kedua, saumu yaumi idil adha, puasa pada hari Idul Adha, yaitu wahwa al yaumu, yaitu wahwa al-yaumu, hari, al-ashiru, yang ke-10, min, dari syahri, bulan, Zulhijjah, haram juga. Yang nomor 3, haram dan kada sah, artinya puasanya sia-sia, berdosa pulang, sia-sia pulang. Saumu ayyamit tasyrik, saumu ayyamit tasyrik, puasa pada hari-hari tasyrik. Wahia, dan dia adalah yaumu, hari yang 11, 12, 13, min syahri Zulhijjah, dari bulan Zulhijjah. Ini hukumnya haram puasa pada waktu itu. Ini nomor 2, ini kita tidak bahas, langsung saja kepada puasa yang nomor 4. Yang nomor 4, saumun nisfi al-akhiri, saumun nisfi al-akhiri, puasa setengah akhir, min Sya'ban, daripada Sya'ban. Berarti hari ke-16 daripada bulan Sya'ban. Kalau 15 kan puasa nisfu Sya'ban. Ini hari ke-16-nya. Wahia, dan ini maknanya 16, 17, 18 ila akhiri syahri, sampai akhir bulan. Haram puasa pada waktu itu dan tidak sah. Yang nomor 5,
saumu yaumi syakki, puasa pada hari yang diragukan, yaitu wahwa yaumus salasina, hari yang ke-30 min Sya'bana, dari bulan Sya'ban. Idza apabila tahaddatsan nasu biru'yatil hilal, jika terjadi di kalangan manusia dengan melihat hilal, atau syahida, menyaksikan, man orang yang la tidak tukbalu diterima, tidak diterima syahadatuhu persaksian man ini, biru yatil hilal, dengan melihat hilal. Ada orang mengaku melihat hilal tapi kada diterima karena tidak memenuhi syarat. Ini berarti hari itu hari diragukan. Atau misalnya tahaddatsa, terjadi di kalangan manusia melihat hilal, masih membingungkan nih, ada yang apa namanya tidak pasti atau tidak jelas lagi. Ini bisa yang tidak diterima. Atau yang nomor 2, ada orang bersaksi melihat hilal tapi persaksiannya tidak diterima. Contohnya kaimra'atin, perempuan, seorang perempuan, au sabiyin, anak kecil, ia mengatakan melihat hilal malam, ini tidak diterima. Kenapa? Karena syarat daripada saksi tidak terpenuhi. Itu yang kelima, haram puasanya dan tidak sah. Kemudian mas'alatun, ada satu masalah yang akan dibahas. Kita cari dulu. Jadi tahaddatsa ini tadi maknanya memang ramai dibicarakan di kalangan manusia dengan melihat hilal, cuman tidak ada saksinya. Kita lihat di bawah apa penjelasannya. Nomor 2, bihaitsu, di mana yatawalladu, muncul, min hadisihim, dari pembicaraan mereka ini, asyak, keraguan, fi ru'yatil hilal, pada melihat hilal. Jadi ini maknanya yang tadi tahaddatsa, ini apabila ramai atau terjadi atau bercakap-cakap manusia dengan melihat hilal, cuman munculnya percakapan mereka ini masih diragukan, tidak ada kejelasan melihat hilalnya. Kemudian kita lanjut. Mas'alatun, mas'alatun, ini satu masalah, bermula hadhihi, takdirnya hadhihi mas'alatun. Bermula ini adalah satu masalah. Mata, pertanyaannya gini, ini mata mas'alatun ini pertanyaan. Mata, kapan yajuzu boleh saumu yaumi syak, kapan boleh puasa hari syak. Satu, puasa hari syak tadi hari yang ke-30 Sya'ban. Atau kapan boleh puasa nisfi, mata yajuzu saumu nisfil akhiri min Sya'ban, kapan boleh puasa akhir dari Sya'ban. Dua pertanyaan. Pertama, kapan kita boleh puasa pada hari syak, hari yang diragukan, yaitu 30 Sya'ban. Yang kedua, kapan kita boleh puasa setelah nisfu Sya'ban, yaitu dari 16 sampai seterusnya. Kata beliau, ya juzu boleh saumuhuma, puasa keduanya, maksudnya hari syak dan hari yang 16 dan seterusnya, fi salasati halatin, pada tiga keadaan atau kondisi. Fi salasati halatin. Yang pertama, idza kana shaumu wajiban, apabila adalah puasanya wajib. Contoh, kaqadhain, seperti mengqadha ini, maka boleh dia puasa di tanggal 16 ini karena tujuannya mengqadha. Atau 17 boleh, atau 18 boleh juga,
terserah. Satu. Atau au kafaratin, puasa kafarat, membayar kafarat. Kan kemarin ada kafarat zihar itu 3 hari. Kafarat membunuh itu 60 hari. Atau jima di bulan Ramadan. Ini tidak mungkin ini. Tidak sempat. Kalau kafarat zihar bisa karena 3 hari saja. Atau nadrin, puasanya karena nazar. Jadi 3 kondisi ini wajib hukumnya. Kalau kita kerjakan di tanggal 16, 17 atau sampai 30 itu boleh saja karena puasanya wajib. Kondisi yang kedua atau keadaan yang kedua yang membolehkan puasa di hari syak ini atau di akhir nisfu Sya'ban dari 16 sampai seterusnya, idza apabila kanat adalah lahu baginya sunnatun muqtadatun, ada sunat yang jadi wirdun, maknanya yang sudah jadi kebiasaannya. Contohnya kasaumil itsnaini, seperti puasa hari Senin, wal khamisi, dan hari Kamis. Orang ini terbiasa puasa Senin dan Kamis. Jadi ketika dia puasa di tanggal 17, 16, 17 itu boleh-boleh saja. Yang nomor 3, idza wasalat nisfi, idza apabila wasala orang tersebut menyambung an-nisfa ats-tsani, separuh kedua, bima dengan apa yang qablahu sebelumnya. Contoh ini dicontohkan sidin bi'an dengan bahwa. Jadi apabila ia menyambung separuh kedua dengan sebelumnya, maksudnya contohnya dengan bahwa soma ia puasa yauma puasa pada hari yang ke-15. Kemudian disambungnya fayajuzu, maka boleh lahu baginya orang itu nang menyambung itu an bahwa yasuma ia puasa al yauma hari alladzi yang ba'dahu sesudahnya, yaitu yauma yaitu hari yang ke-16. Berarti boleh dia puasa dari 15 terus sambungnya ke 16. Wa idza shama yauma, apabilanya puasa pada hari yang ke-16, jaza boleh lahu baginya saumu yaumi, puasa pada hari ke-17. Maksudnya 15 tadi puasa, sambungnya 16, maka hari ke-17 boleh pulang puasa, dibolehkan lagi puasa. Wa hakadha, dan seperti itulah ila akhir syahr, sampai akhir bulan, sampai ujung bulan. Faida, maka apabila aftara ia berbuka, yauman tidak puasa satu hari, wahidan satu hari saja, wahidan yauman hari, wahidan satu, maksudnya satu hari saja. Jawab ida, haruma haram alaihi atasnya saumu puasa baqiyati syuhur, sisa bulan. Kada bolehnya puasa di sisa bulan. Misalnya sampai ke-17, nya kawal 15, 16, 17. Di 18 kada lagi puasa, tidak lagi puasa di hari ke-18, maka hari ke-19 ia tidak boleh lagi puasa. Ini kondisi yang ketiga. Jadi ada 3 kondisi yang boleh puasa di hari syak atau hari separuh akhir daripada bulan Sya'ban, itu 17 dan seterusnya. Kondisi pertama karena mengerjakan yang wajib. Kondisi yang kedua karena terbiasa dengan puasa Senin Kamis. Kondisi ketiga karena ia menyambung puasa 15, 16, 17 dan seterusnya. Kama qala sahibu Safatiz Zubat, sebagaimana dikatakan oleh pengarang kitab Safatiz Zubat, boleh wala yasihhu shaumu yaumil idi wa yaumi tasyriqin wala tardidi la in yuwafiq adatan aw nadhra aw wasala shauma bisaumin marra. Anyar nanti kita bahas syurutu sihhatis shaum, syarat-syarat sah puasa. Wallahu ta'ala anhu bis